Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang dan diantaranya adalah Trimutia dengan saya sendiri, Siti Otijah, Miladia Nur, dan Umi Kulsum. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul An-Nazriyatu Taqsimu Al-Lughat. Dan yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baiklah, Asyhuru Faso'ilu Al-Lughat. Yang pertama, Al-Fasilatu Al-Hindiyah Al-Urubiyah. Sebelumnya kita harus memahami teori-teori yang diutamakan dalam pengelompokan bahasa-bahasa adalah yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan bahasa. Para ahli menetapkan 2 kelompok bahasa yang berbeda. Mereka menemukan yang pertama dengan rumpun bahasa Indo-Eropa dan yang kedua disebut dengan Hamiyah Sam'iyah. Kemudian Max Muller menambahkan rumpun bahasa yang ketiga dan ia membagi bahasa Indonesia menjadi 3 rumpun, yaitu Indo-Eropa, Hamiyah Sam'iyah, dan Turaniyah. Dan yang pertama, Indo-Eropa, yaitu rumpun-rumpun bahasa Indo-Eropa adalah bahasa yang banyak tersebar di dunia karena banyak penduduk Eropa, Amerika, Australia, dan sebagian besar penduduk Asia berbicara dengan bahasa ini. Dan juga bahasa ini terdiri dari 8 kelompok bahasa, yaitu yang pertama Al-Lughat Arya, bahasa Arya, Al-Lughat Yunaniyah, bahasa Yunani, Al-Lughat Italia, bahasa Italia, Al-Lughat Jermaniyah, bahasa Jerman, Al-Lughat Salkiyah, bahasa Salkiyah, Al-Lughat Armaniyah, bahasa Armania, Al-Lughat Albania, bahasa Albania, Al-Lughat Keltia alati kana yantiku bihi, yaitu bahasa Kaltes yang diucapkan oleh suku-suku Kaltes. Dan yang kedua, rumpun bahasa Hamiyah dan Sam'iyah, yaitu bahasa-bahasa Hamiyah Sam'iyah terdiri dari 2 kelompok bahasa yang memiliki hubungan secara geografis menurut istilah modern berdasarkan kelompok bahasa-bahasa yang memiliki kekerabatan. Bahasa Sam'iyah adalah bahasa yang dinisbatkan kepada Ham bin Nuh. Rumpun bahasa Hamiyah Sam'iyah dikelompokkan kepada 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, kumpulan bahasa-bahasa Hamiyah, yaitu Mesir Barbar dan Kusyitiyah. Kemudian yang kedua adalah kumpulan bahasa Samiyah, yaitu bahasa-bahasa yang dinisbatkan kepada Sam bin Nuh. Bahasa Sam'iyah dibagi menjadi 2, yaitu Timur dan Barat. Bagian Barat terdiri dari Barat Utara dan Barat Selatan. Yang pertama, Sam'iyah Timur ialah Al-Akkadiyah. Dan yang kedua, Sam'iyah Barat terdiri dari 2 bagian, yaitu Sam'iyah Barat Utara dan Sam'iyah Barat Selatan. 1. Sam'iyah Barat Utara terdiri dari Kan'aniyah dan Aramiyah. Dan yang kedua, Sam'iyah Barat Selatan terdiri dari Ethiopia dan Arab. Dan juga bahasa Arab yang sampai kepada kita terbagi juga kepada 2, yaitu Arab Baidah dan juga Arab Bakiyah. Dan juga bahasa-bahasa yang tercakup dalam teori ini ada 3 rumpun bahasa, yaitu yang pertama bahasa-bahasa analisis. Apa itu bahasa-bahasa analisis? Yaitu bahasa-bahasa yang berubah. Maksudnya di sini apa yang berubah? Maksudnya berubah susunannya karena perubahan makna. Dan yang kedua,
bahasa-bahasa yang dihimpun. Maksudnya di sini adalah bahasa-bahasa komunikasi yang dibedakan dengan yang sebelumnya dan yang di dalamnya. Dan yang ketiga, bahasa-bahasa yang terpisah. Maksudnya di sini bahasa yang tidak berubah. Tidak berubah susunan katanya, tidak berubah, dan asalnya tidak ada penambahan huruf zaidah. Dan yang terakhir yaitu adalah Turania. Yaitu bahasa Turania adalah bahasa-bahasa yang ada di Asia dan Eropa yang belum termasuk di dalam rumpun bahasa. Maksud saya di sini dalam rumpun bahasa yang pertama dan yang kedua tadi, yaitu Indo-Eropa dan Hamiyah Saniyah. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dengan judul materi saya, dan kemudian akan dilanjutkan oleh kepada teman saya Siti Otijah. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hatijah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya dengan tema Nazariyatu Taqsimul Lughat. Baiklah, di sini sebelum saya melanjutkan tentang teori Max Muller, saya akan menjelaskan biografi Max Muller itu sendiri. Jadi, Max Muller memiliki nama panjang yaitu Friedrich Maximilian Muller, atau yang lebih dikenal dengan nama Max Muller. Max Muller adalah seorang filsuf dari Jerman yang merupakan pendiri studi ilmu agama. Muller lahir di Dessau pada tanggal 6 Desember 1823. Aktivitas Max Muller terbagi atas 3 wilayah, yaitu filologi India, sejarah agama, dan linguistik. Ia meninggal di Oxford pada tanggal 28 Oktober 1900. Baiklah, kita lanjut kepada Nazariyatu Max Muller, yaitu teori Max Muller. Nazariyatu Max Muller wahiyallati ta'tamidu ala sholati warwabitil qurabi. Teori Max Muller yaitu teori yang berpegang pada hubungan dan ikatan kekerabatan. Wal alaqatu tarikhiyatu wal jugrafiyatu baina syu'ubi. Dan hubungan sejarah dan geografis antar kaum. Fatahawala an taj'ala min kulli majmu'atin mutaqaribatin minal lughati fasilatin mustaqillatin. Kemudian mencoba untuk membuat setiap kelompok bahasa yang berkumpul menjadi sebuah rumpun bahasa yang independen atau berdiri sendiri. Wa hadhihi nazariyatu aktsarun nazariyatu qabulan wa rawajan bainal ulama. Teori ini merupakan teori yang paling banyak diterima dan populer di kalangan para ulama. Wa ashhuru taqsimul lughat sara fi hadzal ittijah huwa ma qala bihil alimil almani Max Muller fi sanati 1900 miladiyah. Dan pembagian bahasa paling terkenal yang mengarah ke arah ini adalah apa yang dikatakan oleh ilmuwan Jerman yaitu Max Muller pada tahun 1900 Masehi. Faqad lahaza an aksar lughatil alimi tajma'u bainaha alaqatin tarikhiyatin wa awjaha shibhu mimma yumkinu an takuna mutafarri'atan an aslin wahidin. Ketika ia memperhatikan bahwa sebagian besar bahasa di dunia memiliki hubungan histori dan kesamaan dengan apa yang dapat bercabang dari satu asal. Selanjutnya, wa ala hadza fasailil lughat fil alam salasa. Dan ini ada 3 rumpun bahasa di dunia. Max Muller mengklasifikasikan asal-usul bahasa yaitu berupa 3 rumpun bahasa. Yang pertama, fasilatul lughat al-hindiyah al-urubiyah, yaitu rumpun bahasa Indo-Eropa. Yang kedua, fasilatul lughat as-samiyah al-hamiyah,
yaitu rumpun bahasa Samit Hamid. Yang ketiga, Fasilatul Lughat At-Turaniyah, yaitu rumpun bahasa Turaniyah. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa rumpun bahasa tersebut. Yang pertama yaitu rumpun bahasa Indo-Eropa. Wahia aksarul lughat intisyaran fil alam idza yatakallamu biha aktsaru sukkani Uruba wa Amerika wa Australia wa qismu kabirun min sukkani Asia. Rumpun bahasa Indo-Eropa adalah bahasa yang paling tersebar luas di dunia. Idza yatakallamu biha aktsaru sukkani Uruba wa Amerika wa Australia wa qismu kabiran min sukkani Asia. Bahasa ini dituturkan oleh sebagian besar penduduk Eropa, Amerika, dan Australia, dan sebagian besar penduduk Asia. Jadi negara apa saja yang termasuk dalam Indo-Eropa ini, seperti negara Amerika, negara Inggris, negara Jerman, Italia, India, Pakistan, Urdu, itu semua termasuk di dalam rumpun bahasa Indo-Eropa. Yang kedua yaitu Fasilatul Lughat As-Samiyah Al-Hamiyah, rumpun bahasa Samit Hamid. Rumpun bahasa ini mencakup dua kelompok yang hanya dihubungkan oleh ikatan geografis. Artinya, perbedaan antara dua kelompok tersebut sangat besar. Al-awwal, adapun yang pertama yaitu As-Samiyah, falaha hadisun khos. Adapun yang pertama yaitu bahasa Samiyah adalah bahasa yang di dalamnya memiliki perkataan-perkataan yang khusus yang terdiri dari bahasa Arab Ibrani dan bahasa Ethiopia. Jadi mengapa di sini disebut perkataan khusus? Karena bahasa Samiyah ini adalah bahasa yang unik, bahasa yang berbeda dari bahasa-bahasa yang lain. Karena bahasa Samiyah adalah bahasa Al-Quran, bahasa hadis Nabi SAW, dan di dalam bahasa Samiyah memiliki karakteristik yang sangat unik. Seperti contoh kata kataba, yaitu salah satu kata tetapi mengandung banyak makna di dalamnya. Nah, makna kataba ini bukan hanya menulis, tetapi artinya juga dia laki-laki telah menulis. Jadi dalam satu bahasa bisa mempresentasikan banyak makna. Jadi bahasa-bahasa yang terkandung dalam bahasa Samiyah itu seperti bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan bahasa Ethiopia. Wa ammas saniyah, adapun yang kedua yaitu Al-Hamiyah, bahasa Hamiyah. Fatantasibu ila Ham bin Nuh alaihi salam wa hiya tahwil lughat al-misriyah al-qadimah wal qibtiyah wal lughatil barbariyah allati la yazalu laha ba'dul istimali fi manatiki min shimali Afriqiyah. Adapun yang kedua yaitu bahasa Hamiyah. Hamiyah adalah bahasa dinisbatkan kepada Ham bin Nuh alaihi salam, yaitu berisi bahasa-bahasa Mesir kuno, bahasa dan Kipti, bahasa-bahasa barbar, yaitu bahasa penduduk Afrika bagian utara. Ceritanya di sini dulu para ilmuwan itu memberi istilah Hamiyah dan Samiyah itu dinisbahkan dalam cerita anak Ham bin Nuh alaihissalam. Jadi orang pertama kali memakai bahasa Hamiyah itu adalah anak-anaknya Nabi Nuh, keturunannya Nabi Nuh. Jadi keturunan Nabi Nuh ini berkembang biak menyebar ke negara-negara lain, dan mereka menyebarkan bahasa Hamiyah, bahasa Arab Jazirah, bahasa Hamiyah, bahasa Arab Jazirah. Itulah mengapa bahasa Arab itu banyak dialek-dialek yang berbeda, karena dulu anaknya Nabi Nuh itu menyebar ke negara-negara lain.
Selanjutnya yang ketiga fasilatul lughat at-turaniyah, yaitu rumpun bahasa Turaniyah. Tasmiyatuha bil fasilati min qabilil majaz. Wa illa fa in hadhil fasilati tadum lughat la tarbitu bainaha alaqatin walakinna Muller jama'aha tahta hadzal ism takhlasu min kasrati taksimat. Yang ketiga yaitu rumpun bahasa Turaniyah, yang artinya menyebutnya dengan pengelompokan metafora. Rumpun ini termasuk bahasa yang tidak berhubungan satu sama lain. Tapi Muller menggabungkannya dengan nama ini, diantaranya rumpun bahasa Cina, Jepang, Turki, Mongolia, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Wa min hazihi fasilatul lughat as-siniyah wal yabaniyah wa turkiyah wal magholiyah wa ghairuha. Dengan nama ini di antara rumpun-rumpunnya adalah bahasa Cina, fasilatul lughat as-siniyah wal yabaniyah Jepang, wa turkiyah Turki, wal Mongolia Mongolia, dan ghairuha, dan bahasa-bahasa lainnya. Jadi Muller ini mengelompokkan bahasa dalam 3 rumpun. Awal mulanya Muller mengelompokkan bahasa itu ke dalam 2 rumpun, tapi setelah Muller ini teliti, ternyata ada bahasa-bahasa yang tidak mendapatkan pembagian. Jadi Muller ini menggabungkan bahasa-bahasa tersebut, yang bahasa yang tidak dapat pembagian tersebut, ke dalam satu rumpun, yaitu bahasa Turaniyah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Mila Dianur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Dianur. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Hatijah, dan pembahasan saya di sini adalah Taksimu Max Muller al-Lughat. Pembagian bahasa Max Muller. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu makna dari rumpun adalah golongan besar bangsa yang sama asal dan jenisnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan fasilatu. Teori-teori yang diutamakan dalam pengelompokan bahasa-bahasa adalah yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan bahasa. Maka salah satu rumpun akan berkembang dari masing-masing kelompok yang memiliki atau keserupaan dalam kata-kata, kaidah-kaidah penetapan, dan pola-pola kalimat. Pada umumnya berdasarkan letak geografis, historis, dan sosial. Berdasarkan prinsip ini, para ahli membagi bahasa kepada 2 kelompok, yaitu mereka menamakan yang pertama dengan rumpun bahasa Indo-Eropa, dan yang kedua disebut dengan Hamiyah Samiyah. Kemudian Max Muller menambahkan rumpun bahasa yang ketiga. Ia membagi bahasa manusia menjadi 3 rumpun, yaitu yang pertama adalah Indo-Eropa, yang kedua adalah Hamiyah Samiyah, dan yang ketiga adalah Turaniyah. Dia menamakan kelompok bahasa-bahasa Asia dan Eropa yang tidak termasuk dalam kedua rumpun bahasa sebelumnya dengan istilah rumpun bahasa Turaniyah. Rumpun bahasa yang pertama adalah 1. Al-fasilatul hindiyatu wal urubiyatu. Rumpun bahasa Hindia dan Eropa. Fasilatul lughatil hindiyatu wal urubiyatu.
Rumpun bahasa Hindia Eropa wahiyya aksarul lughati intisyaron fil alami adalah rumpun bahasa yang paling tersebar di dunia. Idza yatakallamu biha aksaru sukkanu Uruban wa Amerika wa Istiroliya. Bahasa ini dituturkan oleh sebagian besar penduduk Eropa, Amerika, dan Australia. Wa qismu kabirun min sukkani Asia, dan sebagian besar penduduk Asia. Bahasa Indo-Eropa adalah bahasa yang terkenal di dunia karena banyak penduduk Eropa, Amerika, Australia, dan sebagian besar penduduk Asia berbicara dengan bahasa ini. Suku-suku yang mengucapkan bahasa ini secara jelas berpengaruh dalam peradaban manusia modern. Di antara sulit menentukan penduduk asalnya. Ada yang berpendapat bahwa perkembangan bahasa tersebut di Asia Tengah, tepatnya di Turkistan. Ada juga yang berpendapat di Rusia bagian Eropa Timur. Menurut pendapat lain adalah berasal dari daerah Laut Baltik. Dan rumpun bahasa yang kedua adalah al-fasilatul samiyatu al-hamiyatu, rumpun bahasa samiyah hamiyah. Wa tashmulu majmu'ataini humal majmu'atus samiyatu wal majmu'atul hamiyatu. Kedua kelompok ini terdiri dari golongan samiyah dan golongan hamiyah. Amma ahammul lughatis samiyati fahiya, adapun golongan samiyah meliputi al-lughatus samiyatus syamaliyatu, bahasa samiyah timur. Wa tashmulul akadiyatu au al-asyuriyatul babaliyatu, meliputi al-Akadiyah atau Asyuriyah Babilonia. Wal kan'aniyatu ayyul arabiyatu wal finikiyatu wal lughatul aramiyah. Dan Kan'aniyah yaitu Arab, Fikiniyah, dan bahasa Aramiyah. Orang yang pertama menetapkan istilah Samiyah ini adalah Skolozar pada tahun 1781 Masehi. Ketika itu ia mengkaji tentang penamaan yang menyatu dalam bahasa orang-orang Ibria, Arab, dan Ethiopia, yang mana tampak keserupaan dan kekerabatan dalam bahasa mereka. Bahasa Samiyah dibagi menjadi dua, yaitu Timur dan Barat. Bagian Barat terdiri dari Barat Utara dan Barat Selatan. Yang pertama, Samiyah Timur artinya Al-Akadiyah, cabangnya adalah Babilonia dan Asyuriyah. Prasastinya ditulis dengan tulisan Masmariyah dengan tanah kering. Dinasti ini adalah salah satu yang terpenting. Yang kedua adalah Samiyah Barat, terdiri dari dua bagian, yaitu Samiyah Barat Utara dan Samiyah Barat Selatan. Yang pertama adalah Samiyah Barat Utara, terdiri dari Kan'aniyah dan Aramiyah. Kan'aniyah dibagi menjadi dua, yaitu Utara dan Selatan. Kan'aniyah adalah bahasa suku-suku Samiyah yang jauh dari negeri Arab dan dekat dengan negeri Palestina, Suriah, dan sebagian kepulauan Laut Putih Tengah. Adapun Kan'aniyah Selatan dapat dicontohkan dalam bahasa Ibrani yang ditulis pada masa kuno. Yang kedua adalah Samiyah Barat Selatan, terdiri dari Ethiopia dan Arab. Ethiopia adalah bahasa bangsa Arab yang pindah dari selatan Jazirah Arab ke Afrika. Kabilah yang terpenting di sini adalah kabilah Ethiopia dan kabilah Ajazi. Yang B adalah Al-Lughatus Samiyatu Al-Janubiyatu, bahasa Samiyah Barat. Wa tashmulul Arabiyatu wal Yamaniyatul Qadimatu was
sabaiyatu wal ma'aniyatu wal hamiriyatu qadimatu wal kitabaniyatu wal hadramiyatu. Arab Samiyah Barat meliputi Arab Yaman kuno, Sabayan, Mayyah, Hamariyah kuno, Kabbaniyah, dan Hadrami. Kumpulan bahasa-bahasa Hamiyah yaitu Mesir, Barbar, dan Kushyitiyah. Bahasa-bahasa Mesir terdiri dari Mesir kuno dan Kipti. Bahasa-bahasa Barbar yaitu bahasa penduduk Afrika bagian utara, di antaranya Tunisia, Maroko, Aljazair, dan lain-lain. Rumpun bahasa yang selanjutnya adalah rumpun bahasa Turanian. Fasilatul Lughatit Turaniyah, rumpun bahasa Turaniyah, wahiyya majmu'atu minal lughatil asiwiyati al-urubiyati, adalah rumpun dari bahasa Asia dan Eropa, allati la tadkhulu dumnal fasilataini samiyatul hamiyatu, yang tidak termasuk ke dalam kedua rumpun, yaitu rumpun bahasa Samiyah dan Hamiyah, wal hindiyatul wal urubiyatu, dan rumpun bahasa Hindiah Eropa. Watashmulul lughatul yabaniyah, dan meliputi bahasa Jepang, wal Korea, wasiniyatu Tibetiyah, Cina Tibet, wal Kaukasiyah, wal lughatul Turkiyatu, dan bahasa Turki, wal Mahuliyatu Mongolia, wal Manchuriyah, wal lughatus Sudani, bahasa Sudan, wa Ghana, wal lughatul Hunudil Hamir, dan bahasa Indian Amerikan di Amerika. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Umi Kulsum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya memulai penjelasan dari materinya, saya akan menjelaskan tentang biografi tentang Scaliger. Nama lengkap Scaliger adalah August Wilhelm Scaliger. Beliau lahir pada tanggal 8 September 1767 dan beliau meninggal pada tanggal 12 Mei 1845. Scaliger adalah seorang penyair, kritikus, dan penerjemah asal Jerman. Beliau menerjemahkan karya-karya Shakespeare dari karya-karya pengarang drama Inggris ke dalam karya-karya klasik Jerman. Scaliger juga merupakan profesor Sanskerta pertama di benua Eropa dan membuat terjemahan dari Bhagavad Gita. Materi ini menjelaskan bahwa ada metode lain yang tidak bergantung pada pembagian bahasa pada hubungan kekerabatan linguistik, melainkan didasarkan pada hukum perkembangan yang terkait dengan aturan pertukaran dan organisasi. Teori yang paling terkenal dalam metode ini adalah teori Scaliger yang banyak diikuti oleh para peneliti. Berdasarkan teori ini ada 3 faksi, yaitu bahasa analitis atau analisis, yang kedua aglomerantes, dan yang ketiga bahasa isolasi. Baiklah, pada bahasa penyangga adalah bahasa non-adverbal, yaitu struktur kata-kata di dalamnya tidak berubah dan asal-usulnya tidak ditempelkan pada huruf yang berlebihan, baik sebelum maupun sesudahnya, dan tidak ada hubungan antara bagian-bagian yang tumpu tindih. Yang kedua adalah bahasa imbuhan. Ini adalah bahasa kursif yang ditandai dengan prefiks dan sufiks yang menghubungkan keasliannya
dan mengubah artinya dan hubungannya dengan bagian lain dari struktur. Bahasa yang paling terkenal adalah bahasa Jepang, Turki, dan beberapa bahasa primitif. Yang ketiga adalah bahasa analitik. Ini adalah filter yang strukturnya berubah dengan mengubah makna dan menganalisis bagian-bagiannya yang saling berhubungan dengan tautan yang menunjukkan hubungannya. Di antaranya bahasa-bahasa ini adalah Semit dan garis depan bahasa Arab dan sebagian besar bahasa India dan Eropa. Pada teori Schlegel pertama yang didasarkan pada studi deskriptif dan plastis bahasa dan tidak melihat keterkaitan dan hubungan historis di antara mereka. Penulisan teori ini adalah ilmuwan Jerman Schlegel, dan dia membagi bahasa menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah bahasa adverbal atau analistik. Bahasa-bahasa ini dicirikan oleh perubahan morfologis makna dengan perilaku kata dan kata-kata di dalamnya diturunkan satu sama lain. Dan dalam hal struktur tata bahasa dan kalimat, mereka menggunakan tautan dan alat yang menunjukkan berbagai hubungan. Dari jenis ini, bahasa-bahasa Eropa dan bahasa Semit termasuk bahasa Arab telah mencapai jumlah yang melebihi semua bahasa lainnya. Bagian yang kedua adalah bahasa relatif atau perekat. Dalam bahasa ini artinya berubah dengan menambahkan imbuhan atau prefiks pada kata-kata untuk membawa makna baru. Di antara bahasa paling terkenal dan keluarga ini Jepang dan beberapa bahasa primitif. Yang ketiga adalah bahasa penyangga. Mereka adalah bahasa di mana kata-kata tidak bertindak dan penambahan tidak menambahkannya, melainkan setiap kata dalam bentuknya membawa arti yang tidak berubah. Bahasa-bahasa ini tidak mengetahui alat tata bahasa, dan mungkin inilah alasan untuk menemaninya dengan buffer karena setiap kata memiliki konotasi khusus. Jangan terima perubahan. Di antaranya adalah bahasa Cina dan banyak bahasa negara primitif. Setelah hanya itu penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan bagi para audiens, maka dipersilakan untuk bertanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.